Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai Natal, selamat tahun baru, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Sabtu 8 Januari 2022, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Inspirasi Rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang beriman dan beragama pasti berdoa. Entah itu dilakukan secara pribadi ataupun secara bersama-sama. Di dalamnya terkandung harapan dan permohonan akan segala yang baik. Kita mungkin mengalami bahwa doa-doa yang kita sampaikan seakan tidak sampai kepada Tuhan atau tidak dikabulkannya. Atau kita merasa bahwa ketika kita semakin rajin berdoa, Tuhan justru terasa semakin jauh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana seharusnya kita berdoa? Rasul Yohanes mengatakan bahwa Tuhan mengabulkan doa kita jika kita memohon sesuatu menurut kehendak-Nya. Kita menyampaikan harapan dan permohonan kita dalam doa, sekaligus membiarkan kehendak Tuhan berkarya atas hidup kita. Dalam doa, kita perlu menjadi pribadi yang rendah hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup manusia di zaman ini ditandai dengan persaingan satu sama lain. Persaingan itu mencakup soal kecerdasan, kesuksesan, dan masih banyak lagi. Dalam setiap persaingan, semua pihak selalu ingin jadi pemenang. Namun, dalam setiap persaingan, orang kerap sukar untuk mengakui kualitas dan kelebihan pihak lain. Sikap seperti ini tidak tampak dalam diri Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebijaksanaan dan kerendahan hati adalah dua karakter esensial
dari Yohanes Pembaptis. Yohanes secara terbuka berkata tentang Kristus, bahwa ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yohanes menunjukkan kepada kita tentang arti penting sikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Kerendahan hati itu pula seharusnya yang selalu diminta dalam setiap doa-doa kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita cenderung membanggakan diri, memamerkan kehebatan pribadi, dan suka meremehkan sesama dengan tutur kata dan tingkah laku kita? Apakah kita mudah mengakui kekurangan diri sendiri dan mengapresiasi kelebihan serta keberhasilan sesama kita? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, gembirakanlah hati kami karena Engkau sudi hidup bersama kami dalam diri Yesus Sang Mesias. Semoga kami selalu menaati sabdanya dan meneladan cinta kasih-Nya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.